018, di mana pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis, yaitu pemeriksaan motorik. Adapun tujuan dari pemeriksaan motorik ini yaitu untuk mengevaluasi motorik dari pasien dan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Sistem motorik pada manusia mengendalikan suatu sistem neuromuskular yang kompleks. Segala aktivitas susunan saraf pusat yang didengar, dilihat, direkam, dan diperiksa adalah berwujud gerak otot. Sebagian besar manifestasi kelainan saraf bermanifestasi dalam gangguan gerak otot. Pada pemeriksaan sistem motorik ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari inspeksi otot, kemudian pemeriksaan tonus otot, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan kekuatan otot. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Devi dengan Bapak siapa? Bapak Andi, Umurnya berapa Bapak? 35 tahun, Alamatnya di mana? di Desa Banuning, Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sebagai apa? sebagai pegawai swasta. Baik Bapak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan motorik yang dimana bertujuan untuk mengevaluasi dari motorik Bapak dan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak silakan menuju ke tempat pemeriksaan sembari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik. Sebelum melakukan pemeriksaan motorik, yang dimana yang pertama yaitu menyiapkan alat. Adapun alat yang disiapkan dari alat pelindung diri berupa hand wrap dan juga handscoon, beserta untuk alat pemeriksaannya yaitu menggunakan midline. Di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian menggunakan handscoon. Kemudian melakukan pemeriksaan kepada pasien. Baik Bapak, di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan dengan mengamati atau mengobservasi dari bentuk dan juga ukuran otot Bapak. Baik yang pertama dari bentuknya, yang dimana dari bentuk otot Bapak, otot lengan Bapak kanan dan kiri itu saya dapatkan simetris. Kemudian juga pada otot tungkai Bapak antara kanan dan juga kiri itu saya dapatkan simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada otot Bapak menggunakan midline. Permisi Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada otot lengan Bapak yang sebelah kiri. Permisi Bapak. Baik, untuk ukuran otot Bapak otot lengan Bapak antara kanan dan kiri itu saya dapatkan sama, yang dimana di sini dikategorikan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada otot tungkai Bapak antara kanan dan juga kiri. Permisi Bapak, mohon maaf. Di sini diibaratkan pasien telah mengangkat celananya untuk mempermudahkan dalam proses pemeriksaan. Mohon maaf, permisi Bapak. Baik, di sini saya dapatkan untuk ukuran otot tungkai Bapak kanan dan kiri itu sama, yang dimana di sini dikategorikan normal. Baik Bapak, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaannya, yang dimana di sini saya akan menilai apakah ada kelainan gerak atau tidak yang berupa tremor, korea, dystonia, balismus, spasme, tik, fasikulasi atau miokloni otot. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan saya dapatkan tidak ditemukan adanya kelainan gerak dan di sini dikategorikan normal. Baik Bapak, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan yaitu pemeriksaan tonus otot. Di mana pada pemeriksaan tonus otot ini dilakukan sambil berbicara dengan pasien untuk mengalihkan perhatian pasien. Kemudian menggerakkan kedua tangan pasien secara pasif dari perlahan kemudian cepat. Kemudian juga menilai tahanan saat menggerakkan sendi siku pasien. Baik Bapak, Bapak datang ke sini dengan siapa Bapak? Apa datang sendiri atau diantar keluarganya? Sendiri dok. Sendiri. Lalu Bapak naik apa ke sini Bapak? Naik motor dok. Naik motor. Baik Bapak, untuk tonus otot Bapak bagian lengan, bagian sendi siku kanan dan juga kiri itu
tonus ototnya normal. Kemudian melakukan pemeriksaan tonus otot pada sendi lutut dengan cara yang sama. Baik Bapak, saya silakan melakukan pemeriksaan tonus otot Bapak pada sendi lutut Bapak. Baik Bapak, mohon permisi Bapak. Apakah Bapak sudah punya anak? Sudah dok. Sudah. Berapa anaknya Bapak? 2 dok. 2. Anaknya yang pertama namanya siapa? Namanya Aldi dok. Aldi. Anaknya yang kedua? Tita dok. Baik. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tonus otot Bapak di sendi lutut Bapak itu saya dapatkan normal. Baik Bapak, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan yaitu untuk mengetahui dari kekuatan otot lengan Bapak. Pada pemeriksaan ini di mana pemeriksa itu berada pada sebelah kanan pasien, kemudian meminta pasien untuk mengangkat lengannya ke atas. Kemudian menilai apakah ada kelemahan atau tidak dan membandingkan antara kanan dan juga kiri. Apabila terdapat kelemahan, maka salah satu dari lengan pasien akan lebih berat ataupun lebih lambat ketika diangkat. Baik Bapak, sekarang Bapak silahkan ikuti instruksi dari saya. Bapak silahkan angkat tangan Bapak ke atas, dua-duanya secara bersamaan. Kemudian turunkan. Baik. Jadi di sini saya dapatkan tidak ditemukan adanya kelemahan pada salah satu sisi lengan Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan, di mana saya akan memberikan tahanan dari ringan sampai berat, kemudian Bapak mohon untuk melawannya. Adapun interpretasi dari pemeriksaan ini, yang pertama yaitu dari 0, yang artinya tidak ada kontraksi, 1 yang artinya ada minimal kontraksi namun sendi tidak dapat digerakkan, 2 yaitu ada kontraksi namun tidak dapat melawan gaya gravitasi, 3 yaitu dapat melawan gaya gravitasi namun tidak dapat melawan tahanan, kemudian 4 min yaitu dapat melawan gaya gravitasi dan mampu melawan tahanan ringan, kemudian 4 yaitu mampu melawan gaya gravitasi dan mampu melawan tahanan sedang, kemudian 4 plus itu dapat melawan gaya gravitasi dan melawan tahanan yang berat, serta 5 yaitu dengan kekuatan otot yang normal. Baik Bapak, silahkan ikuti instruksi dari saya. Bapak silahkan lawan tahanan yang saya berikan Bapak. Baik Bapak, silahkan ditekuk tangannya lawan tahanan saya. Baik. Selanjutnya silahkan diluruskan Bapak tangannya lawan tahanan yang saya berikan. Luruskan Pak. Baik. Selanjutnya pada telapak tangan Bapak sama seperti tadi, silahkan dilawan tahanan yang saya berikan. Tekuk Pak. Baik. Selanjutnya diluruskan. Diluruskan Pak, dilawan. Baik. Selanjutnya saya akan lakukan pada lengan Bapak yang sebelah kiri. Sekarang silahkan ditekuk Pak. Baik. Sekarang diluruskan. Baik. Sekarang di telapak tangannya. Silahkan ditekuk. Baik. Kemudian diluruskan Pak. Baik. Baik, pada pemeriksaan ini saya dapatkan untuk kekuatan otot Bapak yang pada otot lengan Bapak sebelah kanan itu dengan 555, kemudian pada otot lengan Bapak sebelah kiri dengan 555 yang dikategorikan dengan kekuatan otot normal. Selanjutnya saya akan lakukan pada kedua tungkai Bapak juga, sama seperti tadi. Mohon untuk ikuti instruksi dari saya Bapak Mohon maaf Bapak, silakan ditekuk. Baik. Kemudian Bapak silakan lawan tahanan yang saya berikan. Tekuk Pak. Baik. Selanjutnya diluruskan. Baik. Sekarang mohon diluruskan kembali. Kemudian ditekuk kakinya Pak. Ya. Selanjutnya diluruskan. Baik. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan juga pada kaki Bapak sebelah kiri. Mohon maaf, saya tekuk. Silakan Bapak ditekuk lawan tahanan yang saya berikan. Baik. Sekarang diluruskan Pak. Baik. Sekarang diluruskan. Kemudian ditekuk Pak. Lawan. Baik. Kemudian diluruskan. Baik. Di sini saya dapatkan untuk kekuatan otot Bapak untuk tungkai yang sebelah kanan yaitu 555. Kemudian juga untuk tungkai Bapak sebelah kiri itu saya dapatkan dengan kekuatan otot 555 yang dimana di sini dikategorikan dengan kekuatan otot yang normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan motorik kali ini telah selesai. Silakan Bapak kembali ke tempat yang tadi sembari saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Silakan Bapak. Baik, setelah melakukan pemeriksaan motorik, dilanjutkan dengan melakukan cuci tangan, kemudian juga membuang handscoon.
Baik, di sini yang pertama saya akan membuang handphone terlebih dahulu ke tempat sampah. Selanjutnya saya akan mencuci tangan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan motorik yang sudah saya lakukan, saya dapatkan hasil untuk bentuk dari otot lengan Bapak kanan dan kiri itu simetris, kemudian juga bentuk otot tungkai Bapak kanan dan kiri itu simetris. Selanjutnya dari ukurannya, saya dapatkan untuk ukuran otot lengan Bapak kanan dan kiri itu sama, kemudian juga ukuran dari otot tungkai Bapak kanan dan kiri itu sama. Selanjutnya saya juga tidak menemukan adanya kelainan gerak yang berupa tremor, chorea dystonia, lalisme, spasme, tik fasikulasi ataupun mioklomi otot. Selanjutnya dari tonus otot Bapak itu pada lengan Bapak kanan dan kiri itu saya dapatkan tonus ototnya normal. Kemudian juga pada tungkai Bapak saya dapatkan tonus ototnya normal kanan dan kiri. Selanjutnya saya juga tidak menemukan adanya kelemahan pada salah satu sisi di lengan Bapak. Kemudian untuk kekuatan otot Bapak, di mana pada kekuatan otot lengan Bapak yang di sebelah kanan itu saya dapatkan 555, kemudian sebelah kiri itu saya dapatkan 555, yang artinya kekuatan ototnya normal. Selanjutnya pada kekuatan otot pada otot Bapak tungkai kanan dan kiri itu saya dapatkan untuk bagian kanannya yaitu 555 dan juga pada bagian otot Bapak sebelah kiri itu 555. Jadi untuk kekuatan otot Bapak yaitu normal. Jadi di sini dapat saya simpulkan untuk kekuatan otot ataupun juga dari motorik Bapak itu normal. Sebelumnya apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, jika tidak ada, terima kasih dan semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih, Dokter.